Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 31 mengenai gerak parabola. Mudah-mudahan video ini bisa membantu juga ya untuk yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi gerak parabola di pelajaran fisika ini. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2024 nomor 31 mengenai gerak parabola. Soalnya sebagai berikut ya. Sebuah partikel dilemparkan di dalam bangunan berbentuk trapesium dengan panjang sisi masing-masing S, 2S, dan 3S seperti pada gambar. Nilai S-nya 1 meter ya. Jadi ini ada trapesium. Ini S, ini sisi miringnya 2S, yang di depannya 3S ya. Partikel dilemparkan pada sisi yang kiri dan diinginkan dapat mengenai titik di sisi kanan pada ketinggian yang sama dengan titik pelemparan dengan menyinggung sisi atas bangunan. Jadi ini partikel di sini dilemparkan ya dan bergerak parabola karena pengaruh gravitasi bumi ya. Nah, dia diharapkan menyentuh sisi yang kanan tapi dalam ketinggian yang sama ya. Diketahui percepatan gravitasi sebesar G ke bawah ya, dan kecepatan awal V0-nya partikel sebesar V0 akar 23 per 6 kali akar 3 GS ya. Maka agar hal tersebut dapat terjadi, partikel harus dilempar pada jarak berapa meter dari titik sudut kiri bawah bangunan ya. Jadi kalau kita lihat nih bangunannya paling kiri ini ya, bawah ya. Nah, berapa jarak dari sini ke sini? Kita misalkan saja nanti R ya. Jadi jaraknya ini yang dicari. Baik, kita mulai pembahasannya. Saya gambarkan terlebih dahulu ya untuk soal data di ini. Dengan saya langsung memasukkan nilai S ya, tadi S-nya 1 ya. Jadi ini 1 S ya, ini 3 ya dari ujung ke ujung, ini 1 berarti ini 1 dan ini 2. Kecepatan awalnya kita sebut saja V0 ya. Kemudian sudut elevasinya terhadap garis datar ini kita sebut theta, dan yang ditanya adalah jarak R ini ya. Oke. Kita lihat di sini sudut ini, kita pertama lihat ini segitiga ini ya. Ini 1, ini 2. Jadi kalau kita lihat sudut ini nilai cos-nya adalah 1 per 2. Berarti cos yang bernilai setengah itu adalah 60 derajat ya. Jadi artinya sudutnya 60 ya. Kemudian ini juga 60 ya dalam berseberangan. Jadi yang ini juga nanti 60 ya. Baik, sekarang kita akan lihat yang ini ya. Ini adalah jarak horizontalnya. Tadi kan sisi miringnya kita sebut R. Ini jarak horizontalnya kan ini 60 derajat. Berarti ini juga 60 derajat. Berarti ini adalah R kali cos 60. Cos 60 kan setengah. Jadi ini setengah R saya sebut ya. Kemudian untuk jarak vertikalnya itu adalah R sinus 60 atau setengah R akar 3. Oke. Berikutnya kita akan misalkan ini tinggi maksimum yang dicapai itu H besar ya, tinggi maksimum ya. Kemudian jarak mendatarnya kita sebut R dari sini sampai sini ya. Jarak mendatar ini jarak vertikal. Kemudian kita tahu bahwa tinggi maksimum ya, ini bisa dilihat di soal-soal sebelumnya. Tinggi maksimum itu mempunyai persamaan V0 kuadrat ini dikali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, ini kalau kita lihat geometrinya dari sini ya, itu kita lihat panjang ini H ini ya, itu sama dengan dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini itu adalah 2 ya. Dari sini ke sininya kan sama dengan ini ya, R. Jadi 2 dikurang R ya. Kemudian ini kan di depan sudutnya ya. Berarti dikali sinus 60 setengah akar 3. Jadi ini dari geometrisnya ya. Ini dari gerak parabolanya. Ini sama nilainya. Kemudian bagaimana dengan persamaan lainnya? Kita akan cari dulu nilai sin theta-nya ya. Jadi kalau kita kali silang ini ya. Jadi sin kuadrat theta sama dengan 2GH dibagi dengan V0 kuadrat. Maka saya bisa mendapatkan nilai sin theta dari ini adalah akar 2GH dibagi dengan V0. Kemudian kita lihat rumus jangkauan mendatar R ya.
Itu kan rumusnya 2 V0 kuadrat sin theta kali cos theta dibagi G ya, dari ujung sini sampai sini. Nah, kalau kita lihat geometrisnya di sini, dari ujung sini sampai ujung sini kan 1 atau S tadi ya. Ditambah dengan ini kan setengah R di kiri. Di kanan juga sama setengah R. Jadi nilai R itu adalah 1 tambah R. Oke. Nah, sekarang kita akan cari nilai cos theta dari persamaan ini. Kita kali silang ya. Jadi cos theta sama dengan ini GR ya. Dibagi dengan 2 V0 kuadrat ya. Terus dikali dengan 1 per sin theta ya. Kan ini cos theta-nya di sebelah kiri. Oke. Sin theta-nya sudah kita dapatkan di sini, berarti kita bisa gabungkan ya. GR per 2 V0 kuadrat, ini kita balik aja. Jadi V0 dibagi akar 2GH. Atau bentuk cos theta-nya yang lebih kompak adalah GR ya, ini kan V0, ini 2 V0 kuadrat ya. Kemudian V0 kuadratnya dicoret dengan ini ya. Kemudian 2-nya saya masukin ke dalam akar, 2 kuadrat kali 2 kan 8 ya, GH. Jadi nilai cos theta, ini nilai sin theta ya. Jadi di sini kita sebenarnya akan menghitung R, tapi kita akan usahakan variabel sedikit mungkin ya, kalau bisa dalam variabel yang tidak terlalu banyak. Kalau di sini kita akan lihat H, R, theta, dan V0 ya. Oke, jadi saya substitusi aja nilai sudutnya, sehingga kita dapatkan sin theta dan cos theta. Kita ingat bahwa identitas trigono, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sekarang kita substitusikan sin kuadratnya dari sini. Ini, atau ini boleh ya. 2GH, akar 2GH dibagi V0 dikuadratkan ya. Tambah cos kuadrat theta-nya itu dari sini ya, GR per V0 akar 8GH ya, dikuadratkan sama dengan 1. Kita kuadratkan ya, tentu saja yang ini sama dengan ini ya, tadi ya, 2GH bagi V0 kuadrat ditambah, nah kalau ini berarti kita masing-masing kuadratkan G kuadrat, R kuadrat, V0 kuadrat, atau di belakang ini akar 8GH dikuadratkan jadi 8GH ya. Di sini tampaknya ada yang sama ya, tapi nggak apa-apa, kita samakan penyebut dulu mungkin ya. Ini G kuadratnya kita coret dulu ya dengan G. Kemudian kita samakan penyebut ya. Kemudian kita kali silang. Jadi ini kan penyebutnya 8 H V0 kuadrat. Berarti yang ini kita kalikan 8 ya. 8H maksudnya. Oke. Jadi nanti kali silang. Jadi penyebutnya kan 8H V0 kuadrat kali 1 ya 8H V0 kuadrat. Sementara yang 2GH ini kita kalikan dengan tadi 8H ya. Jadi 8H dikali 2GH berarti 16GH kuadrat ini. Ya, G-nya saya keluarkan ya. Ini kan G, ini G kita keluarkan. Jadi 16GH kuadrat yang ini. Kemudian suku yang ini kan G kuadrat R kuadrat ya. G R kuadrat ya. G-nya taruh di luar, R kuadratnya di dalam. Sama dengan 8H V0 kuadrat. Jadi inilah persamaan kalau kita perhatikan. Ini dalam H, dalam R, dalam V0 ya. Kita akan cari R-nya ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu nilai H dalam R ini ya. Nilai R juga dalam R besar dalam R kecil ini. Jadi kita bisa substitusikan langsung ya. Agak rumit ya. G ini 16 H kuadrat, H-nya ini. Kalau kita kuadratkan berarti nanti dalam kurung kuadrat dulu ya. Tambah R kuadrat, R-nya kan ini. 1 tambah R kita kuadratkan ya. Nah, ini kita kalikan dengan G kan. Ya, ini kurung kurawalnya di belakang. Sama dengan 8 ya, 8. H-nya kita balik lagi ke sini ya. 2 min R kali setengah akar 3 dan V0 kuadratnya di soal ya, tadi kan akar sekian. Jadi kita kuadratkan jadi tinggal 23 per 6 akar 3 G S. Nah, S-nya kan 1 ya. Jadi saya langsung aja G sini ya. Nah, di sini kita punya persamaan. Kita coret dulu G-nya ya. Oke. Berikutnya kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Caranya kita ini setengah akar 3 kan ya. Kita kuadratkan menjadi 3 per 4 ya. 3 per 4 kali 16 kan 12 ya. Kemudian 2 min R kita kuadratkan ya. 2 kuadrat 4, terus 2 kali 2 kali min R, min 4R tambah R kuadrat. Ini suku yang ini ya.
Kemudian yang ini tinggal kuadratkan biasa aja, 1 tambah 2R tambah R kuadrat ya. Kemudian yang ini kita kalikan dulu, akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 3 kali 8 24. 24 bagi 12 ini 2. 2 kali 2 3 46. Dikali dengan 2 min R ya ini. Nah ini sepertinya kita sudah mau mencapai titik terang ya. Ini adalah persamaan dalam R saja. Coba kita sederhanakan. Maka kita bisa mendapatkan persamaannya adalah ini 48 min 48R tambah 12R kuadrat tambah 1 tambah 2R tambah R kuadrat, ini 92, ini min 46R. Nah ini persamaan kuadrat kan ya, 12R kuadrat tambah R kuadrat jadi 13R kuadrat. Kemudian koefisien R-nya ini min 48R tambah 2R kan min 46R. Di ruas kanan juga min 46R, berarti saling meniadakan. Tinggal konstantanya dari sini 48 tambah 1 49 ya. 49 kita bawa ke sebelah kiri kanan ya. Jadi 92 kurang 49 jadi 43. Sehingga R kuadratnya bisa kita hitung langsung, yaitu 43 per 13 atau R sendiri adalah akar 43 per 13 ya. Kita bagi, kemudian kita tarik akar, bisa mendapatkan 1,82 meter. Jadi untuk soal ini isinya dalam satu tempat desimal adalah 1,8 meter. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2024 untuk parabola. Nantikan terus ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika khususnya 2024. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.